Emang yang bikin ribut mikirnya itu. Ini collateral damage dari pertarungan power yang harus dilakukan. Kalau bapak sama ibu ribut aja, Pak, ada keluarga lebih penting, diem aja, diem dah. Ini lagi ribut sama bapak sama ibu, diem aja. Anak kecil jangan ngomong. Anak kecil nggak usah ngomong. Jadi para petinggi, elit-elit lagi ribut, rakyat diam dulu. Analoginya kayak gitu ya. Kamu tuh cari kata-kata buat nanti buat judul clickbait nanti soalnya. Oke. Kalau prioritasnya adalah, misalnya, prioritas nomor 1 adalah kekuasaan, prioritas nomor 1 adalah rakyat, keputusannya pasti beda. Walaupun set informasinya sama. Artinya, kenapa kita perlu mengetahui informasi yang dia ketahui, agar kita bisa nebak, oh ternyata motif utamamu ini toh. Pantes keputusannya. Bukan ini, tapi ternyata ini. Ya. Jadi ya teman-teman, saya kehadiran sahabat saya lagi, guru spiritual, wali, Spiritual. Kang Sabrang MDP. Nggak nih, gue serius kenapa gue undang, karena saya menilai Indonesia ini sekarang kondisinya itu perlu dilihat dari kacamata seorang Sabrang. Misalnya, ijazah nggak selesai malah nambah. Kemarin bapaknya doang, sekarang tambah anaknya. Gimana Gus Indonesia? Setelah 80 tahun ini malah. Setelah bapaknya terus anaknya, yang masalah dengan itu apa? Nggak ada. Kenapa? Maksudnya gue nggak tahu gitu. Ada kejadian ini, kejadian itu, terus ngapa-ngapain? Nggak tahu, makanya kok macam-macam. Makanya lo lihat gue pengen, saya Gus Sabrang tuh ngelihatnya dari sisi apa tuh? Apa yang terjadi dengan Indonesia? Termasuk fotonya Pak Prabowo berempat itu, sama Pak Putin, Pak Jong-un, Pak Jinping. Kamu pernah lihat itu nggak? Apa? Iceberg model. Yang di bawah lautnya itu, tahu tau? Event yang kita lihatin kan semua event. Di bawahnya ada pattern, pola. Terus Ada pola yang berulang terus-menerus, sehingga muncul kayak gitu terus-menerus. Kamu tadi bilang apa? Ijazah A, ijazah B, pattern yang belum ada, pattern pola yang berulang. Itu masalah satu event yang berbeda pada pattern yang sama. Di bawahnya pattern itu ada structure. Strukturnya gimana sih kok sampai bisa menghasilkan pola seperti ini dan menghasilkan banyak event seperti ini? Di bawahnya lagi mental model. Kalau kamu lihat gimana Indonesia, kamu ngelihat, pertanyaannya kenapa eventnya kayak gini? Itu pasti karena polanya. Kenapa polanya kayak gini? Pasti karena strukturnya. Kenapa strukturnya kayak gini? Pasti karena mental modelnya. satu-satu. Kenapa strukturnya, kenapa mental modelnya itu maksudnya gimana? Aku gak suka ngomongin event, terus terang. Event itu kan cuma kejadian-kejadian, satu kejadian. Perlu tahu kenapa kejadian itu terjadi, kan pasti berulang tuh, ada polanya. Kenapa polanya kayak gini ya? Pasti ada strukturnya di bawahnya. Struktur itu apa sih? Struktur itu yang membuat kerangka kenapa society kita ini ada. Kemudian ada hukum apa dan segala macam, politik, struggle of power. Gimana mereka terhadap structure itu, pasti ada mental modelnya. Ya kalau mental modelnya kayak gini pasti terjadi terus. Tinggal cari bahan aja apa, ganti terus. Ngotot lagi. Sama aja. Nggak perlu aktornya ini, aktornya beda, nanti sama aja perilakunya kayak gitu. So, kalau ketemu Prabowo mau ngomong apa? Misalnya diundang sama Prabowo, Mas Sabrang, menurut Mas Sabrang ini kondisi Indonesia lagi gimana sih?
Indonesia seperti dunia lagi nggak beres semua. Mental model kita udah remuk. Kamu nggak? Oke. Dia lagi nggak beres, lagi perlu ada alignment. Levelnya dunia ini alignment. 1725, 1720, sekitaran itu. 18-an, 1820-an, 200 tahun yang lalu ada apa? Diponegoro perang. Ya. 100 tahunan yang lalu ada apa? Perang dunia. Cycle-nya sama nggak? 100 tahunan cycle-nya sama. Jadi lagi goyang perang karena cycle 100-an itu, dan ini bukan event tapi ada mental. Bukan. Ini susah tahun jelasin karo gue. Karena gue terbiasa diskusi di event. Kerjaanmu kan ada event baru Ya, apa dibahas karena itu tugas pengamati. Ya, karena di situ. Karena aku kan nggak suka di situ karena bahasnya cuma ini aja, pasti kejadiannya gini-gini aja gitu. Jadi bahasnya Makanya kan karena ada gini, iya jelasin nih susah banget ya. Ini misalnya paling bawah dari apa yang kita alami ini, mental modelnya ini katakanlah dalam teknologi listrik, udah selesai itu mental modelnya. Kalau listriknya bermasalah, semua bermasalah. Turun mati, produksi nggak jalan, ribut sama orang kampung, mati, nanti terjadi maling dan seterusnya. Gimana satu akar itu bisa menghasilkan masalah turunan yang lain? Itu petanya kayak gitu tuh piramid. Yang kita lihat yang di atas laut nih, event kejadian nyebelin ini kenapa sih? Bawah sedikit ada polanya. Itu tadi yang aku ceritain, di bawah sedikit ada strukturnya, bawah sedikit ada mental modelnya. Indonesia apa yang terjadi? Eventnya ya pasti kayak gitu. Kenapa? Karena sudah terbentuk pola lama kayak gitu dengan struktur yang nggak berubah-berubah. Nah, tinggal berulang aja. Tinggal berulang aja. So artinya obatnya juga udah ada dong. Obatnya ada. Ada obatnya. Nggak, maksud gue gini. Kalau strukturnya udah berulang, sudah ketahuan patternnya, kan harusnya bisa dihindari. Ya, betul. Kok ternyata nggak bisa? Ente pikir emang yang lagi ribut-ribut itu concernnya tentang itu? Itu kan concernnya yang di luar. Kenapa ribut-ribut? Kenapa rame-rame? Ayo diberesin Indonesia, ayo diberesin dunia biar lebih damai. Emang yang bikin ribut mikirnya itu. Ini collateral damage dari pertarungan power yang harus dilakukan. Necessary evil buat mereka. Kalau bapak sama ibu ribut aja, Pak, ada keluarga lebih penting, diem aja, diem dah. Ini lagi ribut sama bapak sama ibu, diem aja. Anak kecil jangan ngomong. Anak kecil nggak usah ngomong. Oh, ini sama. Jadi para petinggi, elit-elit lagi ribut, rakyat diam dulu. Analoginya kayak gitu ya. Kamu tuh cari kata-kata buat judul clickbait nanti soalnya. Enggak. Mereka udah kasih tahu ini. Iya. Apa namanya? Nggak sesimpel itu. Saya pengen ngajak memandang lebih dalam. Karena kalau kita cuma lihat event itu levelnya sama dengan kita nonton sinetron. Itu nikmat, seru, ngeliat perkembangannya seolah-olah nebak perkembangan politiknya gini, ini bikin move gini. Oke, it's okay. Untuk fun, untuk ngeliat kejadiannya. Tapi kalau tujuannya membereskan, memperbaiki Indonesia, nggak di situ level ngomongnya. Gitu. Kita harus jangan jadi pemadam kebakaran. Yang ada api, kemudian datang memadamkan api. Tapi cari sumber masalahnya di mana sih sebenarnya? Sumber masalah utamanya tuh apa sih? Mungkin gini. Muak misalnya. Muak. Pasti tidak sesimpel itu. Nggak adil. Itu respon yang dirasakan oleh orang tanpa bisa mendefinisikan kenapa. Ya, perasaan dong. Perasaan aja itu. Itu nggak bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Karena tidak didefinisikan masalahnya. Nggak adil ya itu perasaannya. Nggak adil kenapa? Nah, belum tentu valid tuh. Ya. Apa alasannya? Nah, ini kalau kita perlu tahu gini, kalau mau ngobrol arahnya kemana, kita perlu tahu tujuanmu tuh apa tuh. Kamu mau apa yang mau diobrolin? Apa tujuannya? Apakah kita ngomong tentang pertarungan politik saat ini atau level pemerintah
yaitu 5 tahunan, artinya peperangan politik antar partai, pihak, dan seterusnya. Atau kita level negara, dari 1945 kita progresnya kayak gini gimana, atau level bangsa, bahkan sebelum ada Indonesia bangsa sudah ada, progresnya gimana kita, apakah kita mau bikin lebih maju atau tidak, atau gimana, itu akan menghasilkan analisis yang berbeda dari layer yang berbeda itu. Dulu gampang jawabannya, udah dari dulu selesai, makanya malas orang kayak gini nih. Ya, gue tuh kan banyak buku tuh, The Protocol of Zion, terus ada lagi trilateral apalah gitu-gitu, yang seolah-olah tuh memang konspirasi yang membuat dunia seperti saat ini, Indonesia termasuk di dalamnya, termasuk. Jadi kalau tadi Mas Abrang bilang itu gampang ditebak karena sudah ada pola-polanya, lah itulah yang ada dalam buku yang tadi saya sebutkan itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah memang disengaja tidak untuk dibereskan pola-pola yang sudah ada itu? Jadi aktor-aktor yang sudah mengetahui pola-polanya seperti Mas Abrang ini, akhirnya memang dijauhkan dari sumber informasi sehingga nggak bisa mencegah itu gitu misalnya. Atau minimal dia tidak bisa bersuara sehingga tidak tercegah gitu. Society itu seperti satu novel yang ditulis oleh ribuan orang. Satu orang tahu, tapi pengetahuan dan pemahamannya tidak bisa disampaikan kepada yang lain. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalaupun disampaikan dan orang lain nggak paham, ini tidak akan terjadi apa-apa. Artinya apa yang tertulis dalam buku, dalam novel yang ditulis bersama adalah pemahaman komunal. Realiti komunal yang akan ditulis di situ. Siapa yang bisa mengontrol realitas komunal, dia yang akan mengarahkan tulisannya kemana. Itulah kenapa dulu media massa ketika sebelum datang teknologi, strateginya beda. Datang teknologi ala cetak, media massanya yang dikuasai. TV, media massanya yang dikuasai. Dengan internet, caranya menguasainya beda lagi, mungkin dengan buzzer dan seterusnya. Tapi artinya siapa yang menguasai alam pikir komunal, dia akan mengarahkan tulisannya kemana. Satu orang tahu nggak ada bedanya, karena yang nulis bareng-bareng ya. Bukan aku yang nulis novel kita bersama. Yang paling punya kemampuan untuk nulis, yang powernya besar untuk nulis novel arahnya kemana, itu pemimpin, karena prosesnya adalah diserai kepercayaan oleh rakyatnya. Tulisin ini dong, tulisan makmurkan rakyat dong, gitu kan. Harapan tulisannya kan, novelnya kamu untuk memakmurkan rakyat, harapannya gitu. Nah tapi kalau rakyat sendiri tidak punya cukup kemampuan atau pemahaman bahwa pilihannya punya efek seperti itu, artinya yang ditulis sebenarnya bukan keinginan rakyat. Yang ditulis adalah apa yang dia pengen tulis sendiri, misalnya gitu. Salah siapa? Juga no salah sopo. Orang semua setuju mekanisme ini kok, dan kamu tidak, dan mayoritas tidak bisa bertanggung jawab terhadap mekanisme ini. Ya jadinya chaos, wajar. Majority memang stupid. Begini, majority bukan stupid. Salah, itu kalimat yang kasar dan tidak proper. Mohon maaf saya ngomong. Anda cari quote-nya. Majority always wrong. Minority rarely right. Gue pernah tahu tuh itu maksudnya. Tapi itu deep itu. Ya gimana? Padahal konsep demokrasi kan nyari majority. Jadi bertolak belakang ya. Ya, beli kulkas untuk nyuci baju kan gitu. Lagi sibuk apa sih Mas sekarang? Ya, sibuk nonton para lucu-lucuan ini gitu aja. Masa lagi lucu-lucu, bukannya kita sekarang lagi dalam kondisi deg-degan ini? Deg-degan apa? Apa sih ancaman direknya? Hah? Ancaman direknya apa? Keuangan misalnya. Keuangan keluarga. Masalahnya cuma sekarang. Hanya karena ini. Nggak tahu, menurutmu? Kita tiap hari struggle kok. Dalam situasi apapun, itu juga pasti cari cara nanti.
Cuman masalahnya kali ini berbeda gitu aja. Apa yang bisa kita handle apakah lebih besar? Ya kita cuma bisa ngerespon situasi kok. Aware terhadap itu terus, situasinya bergerak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah kamu bisa komplain ketika ada banjir datang? Ya komplain bisa, menggerutu kan. Menggerutu aja, tapi nggak bisa berbuat apa-apa terhadap itu. Yang bisa kamu lakukan adalah adapt. Majority dari kita cuma bisa adapt. Dan menunggu. Nunggu surut. Nunggu surut. Kalau surut, kalau enggak, Wah. adapt. Jadi manusia laut, cari makannya pakai ikan. That's the only way. Survival of the fittest. Adapt. Gimana lagi? Iya, Nggak suka situasi, adapt. Kalau mau survive. Pemerintah nggak ada negara kok. Negara nggak ada bangsa kok. Bangsa nggak ada manusia kok. Semuanya nggak ada, kamu pasti tetap tanggung jawab sama keluargamu. That's the most important thing. Tanggung jawab sama keluargamu. Ya enggak, tapi menariknya adalah biasanya semua masalahnya itu bersumber dari keuangan keluarga itu. Iya pasti. Dari keuangan yang tipis. Terus kemudian begitu keuangannya menipis, perutnya menjerit. Kan begitu. Iya. Selalu begitu kan. Kan bukan event itu, pola. Apa? Itu kan kalau tadi bicara perut yang menjerit, perasaan yang tidak adil kan bukan event dong, itu pola. Kemudian kan menjerit itu kan event. Keluar event kan, menjerit kan. Ya. Polanya adalah kalau ada orang lapar, kalau ada orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, menjerit. Kebutuhan rasa keadilan, menjeritnya demo. Kebutuhan apa? Perut yang nggak bisa dipenuhi, keluarnya eventnya ngerampok. Sama aja. Gini. Aku penasaran apa yang kamu di pikiranmu tuh concern apa? Khawatir apa? Karena banyak gua. Kesal banget kayaknya. Karena bayangin ya, soalnya sebentar lagi kan kuliah mulai nih. Pasti mahasiswa-mahasiswa itu kan bertanya sedemikian rupa, termasuk dengan kenapa kok Pak Prabowo misalnya kok tiba-tiba menyalahkan asing gitu misalnya kan. Itu kan pasti Pak Prabowo juga seperti katamu tadi, dia mempelajari pola-pola dan mempelajari event-event kan. Makanya dia bilang, ini asing ini. Loh. Itu sebenarnya pertanyaan yang aneh menurut saya. Yang kamu jawab gue aneh. Kenapa Pak Prabowo, kemarin aku sempat ada yang lewat, kenapa Pak Prabowo mengangkat ini tapi belum mengangkat itu? Kan masih sederhana kan, ya kepala beliau yang mana tahu kita. Kok kenapa nanyanya ke aku? Oh kemarin ditanya. Kamu lah yang ditanya. Yang di TV aku ngeliat gue kan aku ketawa hiburan nih, aja bikin sinetronnya anak nih. Kayak itu tadi pertanyaan Mas. Kenapa Pak Prabowo ngomong asing? Berarti dia tahu something yang kita nggak tahu. Udah gitu doang. Iyalah. Nggak usah dibahas. Ya dibahasnya adalah dia tahu apa sih yang kita nggak tahu. Jadi eventnya adalah riset. Eventnya adalah mencari tahu. Karena gini loh. Logika itu stabil. Semua orang tuh logikanya sama. Yang berbeda adalah set informasi. Set informasi yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda gitu aja. Kalau pikiran kita kayak gini, kok ternyata kok cara mikirnya beda ya, keputusannya beda. Artinya dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu, atau kita tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Hubungan dua manusia, perbandingan dua manusia, itu kemungkinannya cuma dua itu. Saya tahu sesuatu yang kamu nggak tahu, atau kamu tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Yes, lah. Pokoknya terus dibahas. Nah, iya dong. Kalau kamu tahu sesuatu yang aku nggak tahu, aku belajar. Kalau aku tahu sesuatu yang kamu nggak tahu, aku wajib kasih tahu. Entah kamu mau ambil atau enggak, terserah dia. Loh, that's life. Karena kita nggak ada satu orang pun yang tahu semuanya. Ya kayak tadi dirimu bertanya ke aku tuh, masih banyak sisi-sisi yang kamu nggak tahu tentang aku ya. Nggak wajib juga kan? Tapi sekarang kalau pertanyaannya ada warga negara merasa resah, kan boleh dong dia bertanya. Kok begini sih? Kenapa begini ya kondisinya? Aku kan nggak ada satupun mengatakan nggak boleh bertanya. Justru bertanya, cari tahu apa sih yang kamu tahu sehingga bikin keputusan seperti itu. Nggak, tadi kan yang lucu-lucu tuh. Karena endingnya nanti pasti begini. Tak prediksi. Ini nggak akan bisa dibuktikan kalau belum ada sistem. Tapi lihat begini.
set data. Ya. Kita sudah punya set data, kita punya logika. Kemudian untuk memutuskan ambil keputusan A, B, atau C, itu ada skala prioritas. Nomor 1 prioritasnya apa? Nomor 2 prioritasnya apa? 3 prioritasnya apa? Yang membedakan ini ngambil keputusan A atau keputusan B dengan set informasi yang sama adalah prioritasnya. Oke. Kalau prioritasnya adalah, misalnya, prioritas nomor 1 adalah kekuasaan. Prioritas nomor 1 adalah rakyat. Keputusannya pasti beda. Walaupun set informasinya sama. Artinya, kenapa kita perlu mengetahui informasi yang dia ketahui, agar kita bisa nebak, oh ternyata motif utamamu ini toh. Pantas keputusannya. Bukan ini, tapi ternyata ini. Gitu. Ya. Itu akan kelihatan konsistensinya. Kalau kita udah tahu, oh motif utamanya di sini dia. Pasti nanti berikut-berikutnya kita bisa nebak kemungkinan keputusannya seperti apa. Contoh paling sederhana. Kalau pejabat ketika menang terus kemudian pelantikan mukanya berbinar dan ngomong alhamdulillah, yang dipikiran dia pertama itu pasti fasilitas, bukan tanggung jawab. Psikologis saja itu. Kalau yang dia pikir adalah tanggung jawab, berat ini, aku harus hidupin anak segini banyak orang, aku harus bertanggung jawab terhadap ini, nanti Tuhan melihat berlaku seperti apa, berat dia ngomong alhamdulillah. Bisa pertama ngomong sih astagfirullah, ya Allah, ampuni saya kalau enggak. Kita kalimatnya awalnya gitu. Itu mindset itu sangat kelihatan dari output kalimat. Sangat kelihatan. Sebelum pindah ke dalam, kita ngomong-ngomong lebih serius lagi. Dari tadi udah serius padahal ya. Sekarang pertanyaannya, bila ada rakyat yang marah, itu salah rakyatnya atau salah pemimpinnya? Nggak ada yang salah. Loh. Enggak, kamu nanya kejadian ketika ada rakyat marah toh? Rakyat marah nih. Dia marah, itu apa sih? HP ku. Belum tahu. Oh, HP. Sorry. Oh, nggak apa-apa. Saya kaget aja. Takut disadap kan? Jadi Nggak ada HP-nya. Nggak bisa generalisasi seperti itu. Makanya kan saya nanya, bukan tentang bisa nggak bisa, kan gua nanya pendapatmu. Yang rakyat marah. Ketika rakyat marah, siapa yang salah? Bisa salah rakyatnya, bisa salah pemerintahnya, bisa salah dua-duanya. Ada semua kemungkinan kejadian. Salah rakyatnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya baik, tapi tidak menginfokan kepada rakyat salah paham, terus kemudian responnya tidak bertanya tapi marah. Salah rakyat, tidak mau tahu. Bisa salah pemerintahnya. Kenapa? Karena pemerintahnya memang nggak beres nih. Rakyatnya udah teriak-teriak ngasih tahu dan seterusnya nggak sensitif. Seperti orang tua ngasih tahu nggak dikasih, anaknya nggak manut, lama-lama dikemplang. Itu marah. Yang salah adalah pemimpinnya. Bisa jadi kejadian dua-duanya salah. Kenapa? Karena dua-duanya salah paham. Yang ini nganggapnya gini, yang ini nganggapnya gini, yang ini marah, ribut dua-duanya. Dua-duanya tidak ada proses tabayun. Sehingga mereka ribut. Ributnya kenapa? Karena tidak ada proses tabayun, klarifikasi, asumsi dengan asumsi terjadi clash. Yang salah siapa? Dua-duanya. Ada possibility semua itu. Terus apa yang bisa menyelesaikan amarah? Oke. Hati-hati sama pertanyaanmu lu. Aku kan jawabnya di level pertanyaan gitu. Apa yang bisa menyelesaikan amarah? Di self. Amarah itu murni kontrol self. Bisa kok marah tanpa amarah? Ini. Loh, sekarang gini. Marah itu tujuan atau jalan? Atau ekspresi. Oke. Kalau ekspresi itu berarti tujuan. Ya udah, kamu marah-marah aja, tujuan memang untuk marah kok. Coba lihat kemarin rakyat marah. Itu tujuan atau jalan? Jalan untuk memecahkan masalah. Jalan untuk agar didengarkan. Artinya marahnya jangan pakai amarah. Cukup marah sebagai sebuah metodologi agar didengarkan. Berhenti ketika sudah didengarkan, tercapai. Metodenya pakai marah, tapi tanpa amarah. Itu yang orang tua nggak paham. Kalau kadang-kadang marahin anaknya pakai amarah. Kalau marahin anaknya pakai amarah, yang keluar adalah sampai dirinya puas. Sudah marah-marahin anak. Marah-marahnya sampai puas. Kalau tujuan marah adalah untuk mendidik anaknya, dia berhenti kalau anaknya sudah terdidik. Simple. Jadi
Ada bedanya marah sama amarah. Amarah itu udah kepuasan diri, udah Kalau lepas marah? ingatan. Kalau marah itu metodologi, Ya, tolong jelaskan. cara. Oh. Oke, loh, kamu ngasih tahu anakmu nih. Iya. Enggak begitu selesai. Saya memahami begitu Mas Abraham bilang itu metodologi. Betul. Oke, Ada cara kok marah. Kita pindah ya ke dalam bicara hal-hal yang lebih seru lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.